Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Selamat siang teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan debat singkat tentang sampah organik versus sampah anorganik. Jadi tujuan debat kita hari ini untuk melihat pandangan yang berbeda tentang mana sih yang lebih mendesak untuk ditangani. Oke, di sini sudah hadir dua tim. Yang pertama ada tim anorganik. ya. Kenapa kami lebih pro ke sampah anorganik? Karena sampah anorganik bisa mengikuti zaman yang berkembang pada saat ini. Sampah anorganik lebih efisien, lebih cepat, dan lebih bisa diproduksi massal. Dengan zaman sekarang kebutuhan manusia yang semakin banyak, tanpa adanya bahan anorganik pasti akan susah atau sulit. Yang kedua ada tim sampah organik. Kita lebih pro ke sampah organik karena sampah organik mudah terurai, lalu bisa juga dijadikan kompos serta ramah lingkungan dan juga mengurangi volume sampah. Saya pembawa acara sekaligus penengah akan membantu jalannya debat ini. Menurut kalian mana yang lebih berbahaya bagi lingkungan? Sampah anorganik yang sulit terurai atau sampah organik yang menimbulkan bau dan penyakit? Silakan kelompok sampah anorganik. Menurut kami sampah anorganik, bahan organik lebih berbahaya karena menimbulkan penyakit. Lalu juga sampah organik tuh bau banget, baunya itu suka bikin mual, pusing. Jadi menurut kelompok kami bahan organik lah yang bahaya. Bisa ingin menambahkan? Tidak, karena itu sudah cukup yang sudah diberikan oleh Andi. Silakan. Silakan kelompok organik sanggahannya. Oke, tapi menurut kami sampah organik itu akan lebih berbahaya. Kenapa? Karena yang pertama itu sulit terurai, itu sudah terlihat jelas. Sementara sampah organik itu lebih mudah terurai daripada sampah anorganik. Dan seperti apa yang kelompok anorganik bilang, kalau sampah organik itu menyebabkan penyakit. Selain sampah organik, sampah anorganik juga bisa menyebabkan penyakit. Karena sampah anorganik itu tidak diurai dengan benar, maka itu bisa saja menjadi penampungan untuk nyamuk seperti DBD. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah sampah organik lebih bermanfaat karena bisa dijadikan kompos dibandingkan sampah anorganik yang sulit digunakan kembali? Silakan kelompok organik. Menurut saya lebih bermanfaat organik karena bisa dijadikan kompos. Selain kompos juga bisa dijadikan pakan ternak, lalu banyak lah. Udah gitu, sampah anorganik juga mungkin sampah anorganik itu bisa didaur ulang, tapi nggak semua sampah anorganik itu bisa didaur ulang kembali. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Mana yang lebih mendesak untuk ditangani saat ini? Pengelolaan sampah organik atau sampah anorganik? Silakan kelompok anorganik bisa menjawab. Menurut kelompok anorganik, yang paling mendesak itu sampah anorganik karena tuh lebih efisien, lebih cepat gitu. Kayak misalkan bertani tadi bisa memakai bahan kimia dari sampah anorganik, itu tuh bisa cepat tumbuhnya padi-padi itu. Jadi itu kalau pakai sampah organik itu tuh lelet banget. Silakan kelompok organik, apakah ada sanggahan? Menurut saya yang lebih mendesak ditangani adalah sampah organik karena jumlahnya yang paling banyak dihasilkan setiap hari dan cepat membusuk sehingga menimbulkan bau, menjadi sarang lalat, dan menjadi sarang penyakit. Pertanyaan terakhir. Jika harus diprioritaskan, apakah sebaiknya masyarakat fokus mengurangi sampah organik atau sampah anorganik terlebih dahulu? Silakan kelompok organik bisa menjawab. Menurut saya sampah organik terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena jika dibiarkan bau, nah itu mengganggu tuh buat masyarakat. Emang kalian mau kebauan?
Sudah gitu, sampah organik juga dapat menyebabkan penyakit. Juga sampah organik akan lebih cepat terurai. Jadi menurut kami lebih mendingan sampah organik terlebih dahulu, baru anorganik. Kelompok anorganik, apakah ada sanggahan? Menurut kelompok kami, sampah anorganik ini yang harus masyarakat perhatikan untuk didaur ulang terlebih dahulu dibandingkan sampah organik. Mengapa? Karena yang kita tahu yang dari pertanyaan pertama, sesuai dari perkembangan zaman, sampah anorganik ini lebih banyak dibandingkan sampah organik. Setelah itu pendaur ulangnya juga lebih lama dibandingkan sampah organik. Menurut Dr. Kalau emang misalkan anorganik mengikuti zaman apa yang kalian maksud? Karena zaman sekarang itu sampah plastik sudah mulai dikurangkan. Kita lebih memilih paper bag or something yang memakai kain. Jadi zaman mana yang kalian maksud? Zaman modern, kayak pembangunan besar-besar ini tuh terbuat dari besi. Nah, besi itu tuh dari bahan sampah anorganik yang sampahnya panjang, susah diurai gitu. Menurut Dr. kalau emang misalkan anorganik mengikuti zaman apa yang kalian maksud? Karena zaman sekarang itu sampah plastik sudah mulai dikurangkan. Kita lebih memilih paper bag or something yang memakai kain. Jadi zaman mana yang kalian maksud? Zaman modern, kayak pembangunan besar-besar ini tuh terbuat dari besi. Nah, besi itu tuh dari bahan sampah anorganik yang sampahnya panjang, susah diurai gitu. Organik, silahkan. Kalian bilang kita terlalu banyak menggunakan sampah organik. Kenapa? Karena kita butuh makan, guys. Organik itu sisa-sisa dari makanan. Nah, kalau emang kalian gak butuh makan, ya terserah kalian. Kita sih masih butuh makan. Makanya, kenapa sampah organik itu lebih banyak digunakan daripada sampah anorganik? Menurut kami memakai paper bag emang bagus. Cuman dengan memakai paper bag seperti di Alfamart, Indomaret itu kan membeli paper bagnya itu harus memakai uang. Nah, di negara ini pun uang itu tuh nilainya rendah banget. Jadi itu dengan menggunakan pengeluaran yang besar, kita pun akan menjadi miskin. Jadi dengan adanya bahan anorganik, pastinya kita akan hemat. Seperti plastik ada di mana aja ya kan. Terus juga tidak gampang terurai ya kan. Seperti itu. Kalau kayak gini doang. Nah, bener banget yang dikatakan oleh Andi soal tentang paper bag. Jadi apalagi masyarakat kita pada di Indonesia ini lebih sering memakai bahan anorganik. Justru itu lebih memudahkan untuk yang tadinya bahan anorganik itu lama terurai bisa menjadi cepat terurai. Karena banyaknya masyarakat yang menggunakan bahan anorganik. Silakan. Tapi guys, kalau menurut kami, kita bukan bilang beli, tapi kita menggantikan dari plastik ke paper bag. Kayak misalkan, pasti kalau misalkan di kasir, mbak-mbak akan menanyakan apakah akan memakai paper bag atau plastik. Nah, kita bisa pilih dari dua itu. Ya kalian juga paling mungkin lebih 2000 lah paling bedanya dari plastik. Nah, emangnya kalian kayak 2000 doang guys, chill. Nah, ini tim mereka tuh hanya memikirkan orang-orang kaya, tidak memikirkan orang-orang miskin. Jadi kayak misalkan pemulung kan butuh anorganik seperti karung untuk membawa botol-botol. Nah, botol-botol itu pun juga dari anorganik. Itu bisa menjadi uang. Nah, jadi sampah anorganik itu tuh menjadi paper bag itu masalah yang enggak banget. Plastik bag ada paper bag terus kalian tiba-tiba pemulung ke botol plastik, itu satu hal ke hal yang Ya lain. itu dari duit. Ini kan lagi awalnya bahas duit, terus dia bilang miskin. Ya pemulung kan miskin. Ayo, astagfirullahaladzim. Iya nggak? Emang ada botol yang bisa dimakan Iya, sekarang? emang ada orang kaya mulung-mulung plastik. Emang mau orang kaya makan di tempat sampah? Maksudnya ini tuh berkesinambungan gitu loh. Kok ini ikut-ikutan sih? Enggak, gua kasih tadi dia udah bagus banget tiba-tiba. Saya bahas foto.